Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ibnu Waduk Pujangga, RSARTA, dokter umum di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Banjarbaru. Di konten Tanya Dokter kali ini, saya akan menjawab 2 pertanyaan dengan tema anti-aging medicine. Pertanyaan pertama, mau tanya dok, anti-aging medicine itu perawatan atau gimana dok? Jadi, anti-aging medicine adalah salah satu cabang di ilmu kedokteran yang mempelajari mengenai deteksi dini serta penuaan pada seseorang. Harapannya dalam anti-aging medicine, usia seseorang itu meskipun bertambah, kualitas hidupnya tetap sehat. Jadi kita mengenal ada 2 jenis usia, ada usia kronologis dan ada usia biologis. Usia kronologis itu adalah usia berdasarkan seseorang itu dilahirkan di dunia. Sementara usia biologis itu adalah usia yang berpatokan pada jaringan tubuh seseorang atau kesehatan seseorang. Sehingga mungkin saja ketika seseorang itu dilakukan pemeriksaan, usia kronologis dan usia biologisnya berbeda. Sebagai contoh, usia kronologis seseorang ketika usianya 40 tahun, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, usia biologisnya itu ternyata 55 tahun, lebih tua dibandingkan usia kronologisnya, atau lebih muda, usianya 30 tahun dibandingkan usia kronologisnya. Tentu harapan kita, usia seseorang tersebut lebih muda secara biologis dibandingkan usia kronologisnya. Nah, perlu diketahui juga untuk anti-aging medicine, itu tidak hanya mempelajari berdasarkan penuaan kulit, tetapi juga berdasarkan penuaan organ-organ yang lain. Sebagai contoh, ketika terjadi penuaan pada organ tulang, maka terjadi osteoporosis sehingga seseorang tersebut tulangnya lebih mudah patah. Atau terjadi penuaan pada organ lainnya seperti mata, di lensa yaitu terjadi katarak, atau terjadi penuaan pada organ-organ reproduksi. Sebagai contoh, ketika terjadi penuaan pada organ reproduksi pria, maka terjadi disfungsi ereksi atau gangguan ereksi. Dan pada reproduksi wanita itu bisa terjadi gangguan lubrikasi pada organ reproduksinya. Pertanyaan kedua, dok, apakah makanan dapat mempengaruhi penuaan dini? Jawabannya tentu saja dapat mempengaruhi penuaan dini, karena makanan yang kita konsumsi itu juga mempengaruhi metabolisme di tubuh kita. Bahkan makanan yang kita konsumsi itu bisa mempengaruhi telomer yang ada di dalam tubuh kita. Perlu diketahui bahwa telomer itu adalah di bagian kromosom kita, di bagian ujung, itu ada yang namanya telomer. Jadi telomer kita itu bisa memanjang atau memendek, dan ini sangat berpengaruh dan berhubungan dengan proses penuaan. Semakin panjang telomernya maka semakin baik, dan sebaliknya, jika telomernya semakin pendek itu akan semakin buruk dan sangat berhubungan dengan penuaan. Sehingga yang perlu kita ketahui adalah bahwa ketika kita ingin mengkonsumsi makanan, pastikan makanan-makanan yang kita konsumsi itu tidak membuat telomernya menjadi pendek. Sebagai contoh, jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung bahan pengawet, atau makanan cepat saji, atau minuman bersoda, ya, makanan tinggi lemak, atau minuman tinggi gula, itu juga dapat mempengaruhi, atau minuman beralkohol itu juga dapat mempengaruhi proses penuaan. Dan untuk masalah makanan itu sebenarnya tidak satu-satunya faktor yang mempengaruhi penuaan dini. Ada faktor-faktor lain seperti kualitas tidur dan juga durasi tidur. Setidaknya untuk orang dewasa itu tidur 7-9 jam tanpa putus, itu tentu kalau tidurnya berkualitas, penuaan dini itu dapat dicegah. Di sisi lain ada juga masalah aktivitas fisik untuk berolahraga. Setidaknya dalam 1 minggu, 3 kali kita melakukan olahraga dengan durasi 45-60 menit. Dan ada faktor lain juga yang berpengaruh, yaitu masalah stres. Kemampuan kita memanajemen stres itu juga sangat mempengaruhi masalah penuaan. Semakin kita mampu untuk memanajemen stres, maka telomer kita itu juga otomatis bisa semakin panjang, tidak lebih memendek. Mungkin demikian pertanyaan yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor kedua. Demikian sesi Tanya Dokter kali ini. Saya Dr. Ibnu Waduk Pujangga, RSARTA, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.